Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Judul renungan, Pendukung Bukan Penghambat. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Kisah Abraham Lincoln hingga menjadi Presiden Amerika Serikat adalah perjalanan politik yang panjang. Dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Sejak tahun 1832, dia mencalonkan diri menjadi legislatif. Ia mengalami kegagalan karena tidak ada pendukung. Hingga tahun 1856, dia juga gagal terpilih menjadi presiden karena kurangnya dukungan. Namun, kondisi itu tidak membuat dirinya berhenti untuk berkarya. Pada saat dia terpilih menjadi presiden tahun 1860, dia mulai berjuang menghasilkan karya luar biasa. Dia menghapus perbudakan pada masa itu. Dia membuktikan daya juang tidak dapat dikalahkan sekalipun kurangnya dukungan baginya. Dalam renungan hari ini, Rasul Paulus mempertegas komitmennya untuk tidak menerima pemberian dan dukungan keuangan dari jemaat. Walaupun sebagai seorang pekerja, ia berhak untuk mendapatkan tunjangan itu. Dia lebih senang melayani pekerjaan Tuhan dan membuat kemah untuk menghidupi dirinya. Inilah kenyataannya. Ketika di kota Korintus, Paulus bersama rekan kerjanya Aquila dan Priscilla. Mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dengan demikian, ia bebas dan tidak tertekan karena digaji dan harus tunduk kepada orang di sekitarnya. Kebebasannya hanya untuk kemajuan pemberitaan Injil. Hal ini didukung bahwa secara geografis dan politis, kota Korintus merupakan ibu kota di provinsi Akhaya, Yunani. Kota ini menjadi jalur utama yang menghubungkan wilayah timur dan barat. Secara bisnis, kota Korintus menjadi pusat perdagangan dan sangat kaya. Di kota inilah Paulus pertama kali berkenalan dengan Aquila, Priscilla, dan Crispus dalam misi penginjilannya. Saudaraku, Paulus semula adalah seorang penantang dan penghalang dalam pelayanan. Ia diubahkan oleh Tuhan menjadi pendukung bagi kemajuan Injil. Tentunya pasti melalui berbagai pembelajaran. Dalam pelayanan, tentu kita juga menghadapi orang-orang semacam ini. Tetapi kita harus tetap fokus kepada pelayanan kerajaan Allah. Jangan berharap dan mengandalkan manusia yang terbatas. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan yang empunya ladang. Dia pasti memberkati dan menyediakan. Janganlah hidup Anda bergantung dan ditentukan oleh situasi. Tapi jadikanlah situasi yang sekalipun sulit sebagai pendorong untuk sebuah perubahan. Andalah yang menentukan terobosan itu. Kiranya Tuhan memampukan kita.